Mantan penyerang Persebaya era 1990-an, Yusuf Ekodono, tetap optimistis Green Force bisa bangkit meski mengalami 3 kekalahan beruntun. Persebaya kalah 0-2 dari Bali United, tanggal 28 Desember tahun 2024, PSS Sleman, tanggal 11 Januari tahun 2025, dan Malut United di Stadion GBT, tanggal 17 Januari tahun 2025. Berikutnya, Persebaya akan menghadapi Barito Putra di Stadion Iwayan Dipta, Bali, pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025. Perjuangan ekstra dibutuhkan untuk membawa pulang 3 poin dari laga ini. Pertandingan masih banyak, poin Persebaya juga masih selisih 3 dari Persib. Masih bisa bersaing untuk meraih juara, kata bapak dari Wahyu Suboseto yang kini memperkuat Bayangkara FC itu. Menurut mantan pemain campur sari All-Star ini, Persebaya harus tetap waspada dan tidak boleh meremehkan lawan. Sebab apa? Persebaya itu punya nama besar. Jadi tim-tim yang akan bertemu Persebaya sudah siap. Artinya, lawan Persebaya bukan hanya 100% bahkan bisa lebih, jelasnya. Untuk itu, sambung Yusuf, pemain-pemain Persebaya harus mempunyai semangat lebih tinggi dari lawan. Persebaya itu ditakuti lawan. Keuntungannya itu sebenarnya, sebelum bertanding tim-tim lawan itu sudah berhitung. Karena itu Persebaya harus lebih siap dari lawan-lawan yang akan dihadapi, jelasnya. Sisa laga di Liga 1 musim 2024/2025 yang masih banyak membuat Persebaya masih punya kans tinggi untuk juara. Tetap semangat, fokus dan bermain dengan hati. Karena Persebaya bukan hanya milik warga Surabaya namun Jatim umumnya. Sekali lagi ayo Persebaya jangan menyerah, tegas pemain yang juga pernah berseragam PSM Makassar itu. Harus dikejar, bisa untuk meraih juara, yang penting harus waspada. Lawan Persebaya lebih semangat karena nama besar dan siap. Memang nama Persebaya itu sebelum bertanding ditakuti. Pemain asing Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, berhasil mencuri perhatian warga Surabaya, terutama supporter bonek. Selain lihai mengolah bola, Rivera juga serius beradaptasi dengan belajar bahasa Indonesia. Melalui unggahan Instagram ofisial Persebaya, Rivera terlihat mengikuti kursus bahasa Indonesia bersama tutornya, Wida Aryani. Dalam video yang disukai lebih dari 53.000 kali, ia mencoba memperkenalkan diri menggunakan bahasa Indonesia. Pemain asal Meksiko berusia 30 tahun ini bergabung dengan Persebaya awal musim dan menandatangani kontrak jangka panjang. Sebelumnya, ia bermain untuk Madura United dan telah belajar bahasa Indonesia sejak 4 bulan lalu. 4 bulan lalu sudah mulai ikut kursus. Saya ingin mengikuti lebih banyak kelas, tetapi saya tidak bisa karena waktu. Sebagai ganti, saya menonton video di YouTube untuk belajar, jelas Rivera. Rivera mengaku juga meminta bantuan rekan-rekan setim yang mayoritas native speaker bahasa Indonesia untuk mempercepat proses belajarnya. Selain kursus, saya sering meminta bantuan rekan-rekan pemain untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Saya bertanya kepada mereka bagaimana cara mengucapkan kata-kata dengan benar. Dengan cara ini, saya merasa belajar lebih cepat, ucap Rivera. Rivera masih sering berkomunikasi dengan pemain lokal menggunakan bahasa Inggris. Namun ia sudah menguasai cukup banyak kosakata dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Menariknya, ia tertarik tinggal lebih lama di Indonesia karena terpesona oleh keramahan budayanya. Sambutan orang-orang di sini sangat hangat, saya sangat menyukainya. Mempelajari bahasa Indonesia bagi saya adalah tanda penghormatan terhadap budaya negara ini, dan juga bentuk rasa cinta saya pada Indonesia. Saya ingin tinggal di sini selama bertahun-tahun, ungkapnya.
Kadek Raditya menjadi pemain tak tergantikan di Persebaya musim ini, tampil dalam 19 laga dan menjadi kunci di lini pertahanan. Bersama Slavko Damjanovic, duetnya di posisi center back membuat Persebaya tangguh, hanya kebobolan 18 gol dan mencatatkan 7 clean sheet, masuk 3 besar terbaik liga. Kadek mengaku performa apiknya tak lepas dari pengalaman musim lalu. Saat itu, ia bermain 27 kali dengan 1 gol. Paruh pertama musim lalu, duetnya dengan Dusan Stefanovic menghasilkan 27 kebobolan. Namun, di paruh kedua, ia beralih menjadi gelandang bertahan setelah kedatangan Jan Victor. Kalau saya pribadi terus belajar dari apa yang saya rasakan kurang, terus evaluasi sendiri. Tapi dari tim pelatih juga memberikan evaluasi untuk tim pertahanan, kata pemain kelahiran 1998 itu. Musim ini, dari 19 laga, Kadek mencatatkan 18 tackle, 20 intercept, dan 44 sapuan. Di paruh kedua musim, ia digeser ke posisi gelandang bertahan setelah kedatangan Dimidimov sebagai center back baru. Kadek menegaskan tidak keberatan dengan perubahan posisi tersebut. Baginya, yang terpenting adalah kemenangan tim. Ia bahkan bersyukur bisa bermain di berbagai posisi, karena hal itu memberikan kontribusi lebih besar bagi tim. Dengan Persebaya yang kini berada di peringkat kedua klasemen, konsistensi tim dan skuad menjadi kunci untuk tetap bersaing di papan atas. Kami support mereka, pemain baru, biar cepat adaptasi. Kami semua support. Saya bisa saling bicara bagaimana kelebihan dan kekurangan, dan belajar juga dari mereka, Slavko dan Dime, tandasnya. Jelang laga melawan Barito Putra di Stadion Iwayan Dipta, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, bonek menyuarakan desakan mengejutkan dalam sesi latihan Persebaya. Mereka meminta ban kapten dialihkan dari Bruno Moreira ke Muhammad Hidayat, legenda hidup Persebaya. Desakan ini muncul akibat performa Bruno yang dinilai kerap melakukan kesalahan individu dan memperlambat tempo permainan. Selain itu, bonek juga menyarankan Hidayat menggantikan Francisco Rivera yang absen akibat cedera. Bonek mendesak agar Muhammad Hidayat dimainkan melawan Barito Putra, menggantikan Francisco Rivera yang cedera. Desakan ini juga dipicu performa Bruno Moreira yang dianggap sering melakukan kesalahan dan memperlambat tempo. Menarik ditunggu, langkah evaluasi Paul Munster jelang laga penting ini.